Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bitaqwallahi haqqa tuqah kama amarna bimuhasabatin nafsi fi kulli yawm. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, kita wajib bersyukur kepada Allah karena mempertemukan kembali dengan tahun baru Hijriah, tahun 1447. Berarti bapak-bapak yang menggunakan tahun Hijriah yang umurnya 70 sekarang, Qamari Syamsiyahnya berarti Qamariahnya itu sudah 72 lebih. Kalau ada yang 90 tahun umurnya, berarti kalau Qamariah sekitar 93 tahun. Itu Qamariahnya. Bedanya setiap 33 tahun beda setahun. Kita bersyukur kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur karena tetap dilimpahi rahmat dan nikmat yang tiada henti-hentinya dari Allah SWT, sehingga kita tetap istiqamah di dalam keimanan kita, istiqamah dalam beribadah kepada Allah SWT, dan istiqamah untuk jauh dari yang haram. Yang kedua, karena muhasabah itu sebenarnya diperintah oleh Allah SWT. Kaitannya dengan perintah, Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum ma ta'malun. Wahai orang-orang mukmin, ittaqullah, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa melihat apa yang dipersiapkan untuk besok setelah kematian kita. Perintah lagi wattaqullah, dan takwalah kepada Allah, innallaha khabirum ma ta'malun. Allah Maha menghitung, Maha memberitahu tentang apa yang kamu sekalian lakukan. Jadi perintah untuk menyiapkan setelah kematian kita itu diantaranya muhasabah. Sedangkan ayat yang saya bacakan di awal dari surat Ali Imran ayat 200, Allah memerintahkan kalau ingin berbahagia, ingin beruntung dunia akhirat, diperintahnya ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang-orang mukmin bersabarlah, wasabiru, dan lipat gandakan kesabaran. Perintah kesabaran dan perintah untuk melipat gandakan kesabaran. Maksudnya
melipat gandakan kesabaran. Tidak boleh ada yang kesabarannya habis. Udah habis kesabaran saya, itu nggak ada kamusnya dalam Islam. Kalau sabar seakan-akan sudah puncak, masih disuruh sabar lagi. Wasabiru warabitu, dan siap siagalah. Diperintah untuk siap siaga. Siap siaga kapan saja kita dijemput oleh ajal, siap. Kapan itu? Sebab kalau kita sekarang ya dijemput ajal, kayaknya kalau bisa nanti dulu. Kalau bisa nanti. Itu yang tua. Yang udah umur 90 tahun saja kalau bisa nanti dulu. Apalagi yang muda. Karena Allah memberitahukan demikian. Wa anfiqu ma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Hendaklah kamu sekalian menginfakkan sebagian dari apa yang dirizkikan kepada kamu sekalian sebelum datang suatu ajal, kematian. Fayaqul, ketika datang kematian, ngomongnya laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau ya Allah undurkan umurku sebentar saja. Undurkan sebentar, sehari umpamanya, fa asaddaqa wa akum minas shalihin, saya pasti akan sedekah, wa akum minas shalihin, dan aku menjadi orang saleh. Karena hakikatnya setiap muslim dituntut untuk sedekah dan untuk amal soleh. Disebutkan khusus sedekah karena ketika menjelang kematian melihat ternyata pahala yang besar itu adalah sedekah. Sedekah itu adalah bukti daripada keimanan. Was-shadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti daripada keimanan. Jadi warabitu, siap siaga. Nah, siap siaga kalau dalam hidup ini, kalau kaitannya dengan peperangan, siap siaga melindungi umat, menjaga agar jangan sampai diserang oleh umat, orang yang lain. Siap siaga seperti perang, menjaga benteng, menyiapkan serangan, dan itu siap siaga. Memiliki peluru kendali, memiliki itu siap siaga. Menyiapkan generasi-generasi unggulan, itu siap siaga. Tetapi ketika kaitannya dengan pribadi, siap siaga adalah melakukan apa yang disebut murabatoh, siap siaga. Mudah-mudahan masih ingat al-murabatoh warabitu dalam tafsiran Imam Al-Ghazali. Murabatoh itu ada 6 langkah. 6 langkah. Mudah-mudahan masih ada yang mencatat. Nanti kalau nggak dicatat diberitahu lagi, lupa lagi gitu biasanya. Ya, dan untung kita punya lupa. Kalau nggak lupa bahaya juga Pak ya. Untung punya lupa. Al-murabata itu 6 langkah. Siap siaga itu 6 langkah. Mulai dari al-musyaratah, ini menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian al-muraqabah, ketiganya al-muhasabah, keempatnya al-muaqabah, kelimanya al-mujahadah, keenamnya
al-mu'atabah. Bah-bah. 6. Kalau untuk pribadi, al-musyaratah sebenarnya adalah kalau harian ada muhasabah itu harian, yang wajib itu harian. Al-musyaratah ini merencanakan program akhirat. Itu dilakukan setelah bangun tidur. Kalau bangun bapak-bapak jam 3 sudah merencanakan mau tahajud, setelah tahajud witir, doa, kemudian pergi ke masjid, sholat jamaah, di program. Setelah itu tilawatul Quran sampai syuruk, di program. Setelah itu siap-siap pergi ke kantor, apa segala macam. Seharian penuh sudah direncanakan. Apa pekerjaan mata hari ini, apa pekerjaan mulut hari ini, apa yang harus didengarkan hari ini, direncanakan seluruhnya. Itu setiap pagi. Namanya program, memprogram, musyawarah. Direncanakan sampai mau tidur lagi. Kemudian ini mudah-mudahan untuk kita pribadi ya. Nanti kalau kebangkitan masalahnya lain gitu. Baru yang kedua, apa tadi yang kedua? Al-muraqabah. Al-muraqabah artinya senantiasa memonitor apa yang diprogramkan tadi. Kalau Bapak Ibu dari pagi, dari sebelum subuh sudah merencanakan tahajud, sudah tahajud belum? Sudah witir belum? Nah itu. Saat melakukannya itu harus lillah. Itu muraqabah. Muraqabah itu selama kita beramal terus kita monitor agar seluruhnya lillahi ta'ala. Pagi hari sedekah belum? Oh ya, seandainya belum sedekah ya sedekah tepat. Itu dimonitor. Sedekahnya apa karena orang apa karena lillah? Dimonitor terus. Ketika sholat subuh berjamaah lillah, ketika memprogramkan untuk tilawatul Quran setelah subuh atau mengikuti pengajian lillah. Ini yang muraqabahnya itu senantiasa semua yang dilakukan lillah terus. Itu termasuk program muhasabah. Kemudian setelah muraqabah, malam hari menjelang tidur melakukan muhasabah, musyaratah, muraqabah, terus sepanjang hari ya. Di muraqabah hati ini harus lillah terus. Ketika olahraga karena Allah, ketika kita sholat duha karena Allah, ya. Semuanya harus karena muraqabah. Kemudian muhasabah. Ini amalan harian kita. Muhasabah itu menjelang tidur. Apa yang diprogramkan ini manajemen sebenarnya. Apa yang direncanakan planningnya itu. Kemudian ketika actuatingnya itu bagaimana melaksanakannya. Tetapi senantiasa melakukan muraqabah. Kalau di dalam manajemen kan enggak. Cuma melaksanakan perencanaan saja, kemudian nanti controllingnya itu. Tapi kita setiap kita mengamalkan seluruh dikontrol apakah lillah atau bukan. Malam muhasabah. Muhasabah ini untuk ngecek apa yang diprogramkan ada yang belum dilaksanakan enggak. Sedekah, wah ya Allah tadi sedekah lupa, bisa langsung sedekah menginfakkan. Nah, sekarang bisa langsung pakai HP sedekah ke sini ke masjid. Sudah ada QR di sini, wah itu langsung bisa dikirim. Belum sedekah, ya Allah saya belum tilawatul Quran hari ini.
Itu sering. Tilawat dulu. Ya Allah, ada sholat yang belum dilaksanakan. Sholat sunnah. Kalau sholat fardu, bapak-bapak ibu insya Allah sudah sholat berjamaah semuanya. Jadi nggak akan ketinggalan. Tapi yang sunnah, bagaimana itu? Nah, bapak ibu yang saya muliakan, di sini ketika dalam muhasabah ada pelanggaran pada langkah berikutnya, al-mu'aqabah, memberi sanksi. Paling berat, ngatur orang gampang, ngatur diri sendiri, kekuasaannya pada diri kita untuk melakukan sanksi. Bagaimana? Ya Allah, belum baca Al-Quran. Ya langsung baca Al-Quran. Biasanya saya 1 juz, ya saya 1 juz hari itu. Sehingga tidak ada yang ketinggalan. Apa yang diprogramkan dilakukan. Dan para sahabat, contoh Ibnu Umar. Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar Ibnu Khattab. Abdullah bin Umar pernah saat muhasabah, ya Allah, saya tidak ikut berjamaah sekali siang itu karena satu uzur, tidak berjamaah sekali, merasa rugi. Kalau waktu lewat tanpa amal ibadah yang jelas, itu mesti merugi, akan menjadi penyesalan di akhirat kelak. Nah, langsung ya Allah, tadi siang tidak jamaah zuhur. Ya Allah, malam ini setelah muhasabah melakukan al-mu'aqabah sanksi. Malam ini untuk mengganti sholat jamaah, sholat zuhur. Tapi jamaahnya tidak karena satu dan lain hal. Ya Allah, untuk mengganti itu saya malam ini untuk mu'aqabahnya, memberi sanksinya, saya malam ini akan tidak tidur kecuali untuk tilawatul Quran, mengganti sholat jamaah yang ketinggalan. Kita mana muraqabah, mana mujahadah, mana untuk muhasabah? Itu para sahabat ketika melakukan muhasabah langsung kepada pemberian sanksi mu'aqabah. Dan untuk bisa menerapkan mu'aqabah ini perlu mujahadah, kesungguhan, keseriusan. Kalau nggak serius, itu tidak terlaksana. Karena takut ada waktu yang direncanakan kemudian tidak terlaksana. Ya Allah, tadi siang zuhur karena satu dan lain hal, qobliyah zuhur gak dilaksanakan karena terlambat ke masjid. Sudah iqamah. Kalau sudah qomat itu sholat sunnah itu dihentikan. Sudah qomat dihentikan. Maka bagaimana kalau masih siang, umpamanya masih sebelum ba'diyah zuhur, masih menurut Imam Al-Ghazali, silakan buka kitab Ihya Ulumuddin atau terjemahannya. Ya, kalau ada yang ketinggalan bisa diqodok di waktu ba'da zuhur, qobliyahnya sholat itu karena ketinggalan tadi. Rugi karena kita ini kan disuruh menjaga untuk sholat itu rutin, yang sunnah rutin, minimal yang 12 rakaat itu nggak pernah kita tinggalkan, yang 12 rakaat, yang sunnah muakkadah
tidak pernah ditinggalkan Rasul. Kalau ketinggalan dikodok. Itu. Setelah sholat zuhur dilakukan qobliyah. Oh itu kok setelah zuhur sih? Yang penting masih pada waktu zuhur. Itu Imam Al-Ghazali ya, pendapatnya. Karena ada hadisnya. Bahkan Rasulullah SAW pernah ba'diyah zuhur, mau ba'diyah ada tamu, sehingga ikramud dhaif sampai terlewat waktu zuhur. Beliau ba'diyah zuhurnya dilakukan setelah sholat asar. Silakan buka nanti kitab Ihya Ulumuddin. Betapa pentingnya untuk menjaga kebiasaan sholat sunnah ini. Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi al-mu'aqabah memberikan sanksi atas kelalaian kita. Untuk menegakkan sanksi perlu al-mujahadah, keseriusan. Insyaallah keseriusan. Pernah dengar seorang sahabat saat sholat terganggu oleh kekayaannya. Abu Dahdah, seorang sahabat, saat sholat teringat kebun kurmanya yang luas, lebih dari 600 pohon kurma yang luar biasa. Teringat waktu sholat. Setelah sholat, ya Allah, ini gara-gara dunia, sholat saya ingat dunia. Ya Allah, sebagai sanksi untuk diri saya akan serahkan yang aku cintai ini, tanah yang penuh dengan kurma itu, aku serahkan lillahi ta'ala. Diserahkan. Coba, itu sahabat itu. Modelnya begitu. Jadi kalau sahabat itu menang di dalam berbagai macam peperangan, karena beliau-beliau itu begitu sungguh-sungguhnya untuk menggapai akhirat. Kalau kita ingin begitu kayak Abu Dahdah semuanya, barangkali setiap sedang sholat ingat motornya disedekahkan, bisa habis semuanya. Gitu. Bapak Ibu saya muliakan. Tapi sahabat untuk muhasabah. Karena beliau-beliau itu Masya Allah orang yang paling dekat dengan Rasul, yang menyampaikan kepada tabi'in, menyampaikan Islam pada tabi'in, menyampaikan Al-Quran kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan lagi pada tabi'in, sampai kepada kita. Itu al-mujahadah. Setelah al-mujahadah, maka dipasanglah al-mu'atabah, supaya tidak melakukan pelanggaran lagi pada hari berikutnya. Maka senantiasa menjaga nafsu kita, jiwa kita, menjaga jangan sampai ya, karena nafsu ini al-ammarah bisu, senantiasa menyuruh kepada hal-hal yang jelek. Ketika kita mu'atabah, senantiasa hati-hati terhadap detikan hati, keinginan hati dan seterusnya kita jaga. Ini awal dari muhasabah. Jadi supaya kita tidak terlanjur melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, kita mu'atabah, selalu menilai nafsu kita ini, keinginan duniawi dan seterusnya. Itu perlu dilakukan mu'atabah, curiga terhadap detikan nafsu. Nah itu setiap hari dilakukan. Nah
ketika di awal tahun, maka programnya beda lagi. Kalau itu harian mesti setiap. Kalau siang, kalau perencanaannya saya mau silaturahim ke Sufulan, belum silaturahim, ya sore atau jam berapa silaturahim. Itu apa yang direncanakan dilakukan. Bapak Ibu yang saya muliakan. Bagaimana kemudian muhasabah keluarga, muhasabah umat? Kita bisa melakukan muhasabah. Kalau keluarga, sudah ada perencanaan keluarga, berapa untuk sedekahnya, berapa untuk kunjungan silaturahimnya, perencanaan akhiratnya apa saja, itu keluarga perlu dimuhasabah. Kalau ada umpamanya anak yang tidak sholat berjamaah, bagaimana caranya memperbaikinya? Kalau punya putri keluar rumah tidak pakai kerudung, direncanakan bagaimana supaya menutup aurat ketika keluar rumah. Itu diprogramkan, perencanaan. Kalau anak kita umpamanya atau keluarga kita lah, baik kita, istri kita, anak-anak kita, tidak khatam Al-Quran setiap bulannya, atau minimal 2 bulan sekali, jadi 1 hari setengah juz, kemudian tidak khatam, apa yang harus kita lakukan? Itu perencanaan untuk keluarga, sehingga persiapan untuk kematian itu jelas. Persiapan untuk kematian, apa yang sudah disiapkan? Wa ma tuqaddimu li anfusikum, apa yang sudah kamu lakukan untuk dirimu, itu Al-Quran menyeru. Nah, bagaimana itu kita supaya bangkit? Nah, setelah melakukan muhasabah, perlu kita membangkitkan diri kita, membangkitkan keluarga kita, yang akan punya pengaruh pada kebangkitan umat. Asalnya dari diri. Kalau diri kita ini soleh-soleh, maka warga RT soleh-soleh, warga RW soleh-solehah semuanya. Kalau dari diri kita. Nah, untuk itu bagaimana perintah Al-Quran untuk bangkit bersama keluarga. Jadi muhasabahnya serius betul untuk kebangkitan kita, supaya tidak rugi ketika kita meninggal. Sebab mengapa Bapak Ibu kita seluruhnya ini berkeluarga? Mengapa? Dan Rasulullah SAW tidak suka kepada orang yang gak berkeluarga. Walaupun sudah tua, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, bapak-bapak khususnya, kalau walaupun sudah tua, kalau tidak punya pasangan hidup itu gak bagus. Gak bagus. Sebaiknya cepat cari pasangan hidup walaupun sama-sama tua, untuk saling mengingatkan, untuk sholat berjamaah malam hari, untuk saling mengingatkan. Pernah ceritakan, Abdullah bin Mas'ud itu pernah bicara begini. Abdullah bin Mas'ud yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kecil, tapi kalau jihad luar biasa. Ada yang melihat betisnya kok kecil, seakan-akan meremehkan, tapi dimarahi oleh Rasulullah SAW. Betis kecil seperti itu, tapi jihadnya kuat luar biasa. Jadi bukan kecilnya, jihadnya itu.
Beliau berkata begini, seandainya umurku tinggal sebulan lagi, ditinggalkan oleh istri itu wafat, supaya saat ketemu dengan Allah dalam keadaan tidak sendirian, maka aku akan menikah sebelum kematianku. Karena apa? Karena ketika bapak ibu, bapak-bapak punya istri, amalnya itu berbeda dengan yang sendirian. Maka disarankan memang yang sendirian perlu menikah, ya, perlu menikah supaya amalnya meningkat terus, meningkat. Ya. Pulang dari masjid kalau ada istri berbeda, kalau nggak ada istri berbeda. Kalau ada istri pulang ke masjid tujuan menemui keluarganya, pulang dari masjid itu seperti orang yang setiap langkahnya sama dengan berjihad fisabilillah, karena ada istri. Ini yang memungkinkan, Pak. Ini kan tidak wajib. Ada yang senang sendirian sehingga saya setiap hari bisa tilawatul Quran, nggak ada yang mengganggu. Wah, ada juga, beda-beda. Makanya ada sahabat-sahabat itu yang saya tidak mau nikah karena ya untuk mau beramal terus, beribadah terus-terusan. Tapi kemudian ditegur. Nah, mana tuh yang ngomong bahwa tidak mau menikah? Ada yang tidak akan berbuka, maksudnya puasa setiap hari. Ada mana itu? Kata Nabi, aku ini orang yang paling takwa, tapi aku tidur, aku beristri, aku puasa, tapi juga berbuka dan seterusnya. Itu yang dicontohkan Rasul itu begitu. Nah, bagaimana untuk bangkit secara keluarga dulu? Harus kita prioritaskan ini untuk membangkitkan keluarga, membangkitkan masalah kaitannya dengan akhiratnya, dunianya, dunia juga diperlukan. Apa kira-kira untuk kebangkitan keluarga itu? Ternyata Al-Quran memberikan panduan. Pertama kepada Rasulullah SAW terlebih dahulu, yang perlu kita teladani. Allah dalam surat Al-Muddathir berfirman, ya ayyuhal muddathir qum fa'adhir. Wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal muddathir qum fa'adhir. Bangun, bangkit, dan berikanlah peringatan. Nah, untuk bangkit ada beberapa hal yang diperintahkan oleh Allah di situ. Yang pertama, wa rabbaka fakabbir. Hanya Rabbmu yang kamu agungkan. Supaya bangkit kita ini betul-betul menjadi muslim, hanya mengagungkan Allah, bukan mengagungkan materi, bukan mengagungkan jabatan. Wa rabbaka fakabbir. Hanya Rabbmu yang kamu agungkan. Kalau umat ini hanya mengagungkan Allah saja, tidak mengagungkan masalah jabatan, seluruhnya jadi baik. Berbeda kalau yang nafsunya luar biasa, ingin berkuasa sampai kalau perlu ketika menjadi pejabat pulau-pulau yang enggak terhitung dijuali satu persatu dan seterusnya, bisa karena nafsu syahwat dunia yang luar biasa. Ada manusia yang rakus seperti itu, padahal yang dimakan oleh kita seberapa, Pak? Kebahagiaan kita itu kan sudah pernah dibahas di sini. Cuma yang pertama, kalau aman, tentram sekeliling kita,
kemudian ada makanan hari ini, badannya sehat. Itu pemilik dunia itu begitu. Ada makanannya, badannya sehat, aman, tentram. Itu kebahagiaan. Tapi manusia banyak yang rakus demi kekuasaan, demi anaknya, mungkin sampai cucunya, 7 turunan, menyiapkan, mengeksploitasi kekuasaannya untuk kepentingan keluarga. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Wa rabbaka fakabbir. Hanya Rabbmu yang kamu agungkan. Artinya lillah seluruhnya. Itu yang diunggulkan. Wa rabbaka fakabbir. Yang kedua, wa thiyabaka fatahhir. Tidak cukup hanya untuk mengagungkan Allah saja, tetapi penampilan yang bersih, perilaku yang baik, ucapan yang baik, pakaian yang bersih. Itu penting. Karena sebagai muslim itu agama yang bersih, muslim adalah bersih, semuanya bersih. Perilakunya bersih, penampilannya bersih, tidak ada kotoran-kotoran korupsi, tidak kotoran-kotoran, tidak ada kotoran penyimpangan, ada makanan yang haram, bersih semuanya. Wasya baka fatahir. Itu kalau ingin bangkit umat ini, wasya baka fatahir. Penampilannya bersih, perilakunya, ucapannya bersih. Kalau umat ini begini semuanya kan indah sebenarnya. Berikutnya, kalau ingin bangkit itu Allah memerintahkan warudza fahjur. Tinggalkan semua kemaksiatan, kesyirikan, kejahatan, tinggalkan. Sehingga dalam kehidupannya itu cuma baik. Ucapannya baik. Segalanya yang dilakukan oleh baik. Sehingga dikenal muslim itu adalah orang yang baik-baik. Walaupun nanti ada isu-isu negatif, kalau kitanya baik terus itu tenang, sesuai dengan ajaran Al-Quran As-Sunnah. Di antara ciri Islam itu senantiasa adalah ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik, dan menjauhi dari hal-hal yang mungkar. Itu ajaran Islam. Warudza fahjur. Meninggalkan semua kesyirikan, kemaksiatan, bersih, masyarakat yang bersih. Kalau keluarga begitu, wah luar biasa. Tidak ada pelanggaran syar'i, tidak ada pelanggaran di rumah tangganya. Suaminya sayang kepada istrinya, istrinya hormat dan taat kepada suaminya, anak-anaknya semuanya soleh soleha. Itu kebangkitan umat akan terjadi. Kalau di rumah saja nggak jelas, amal solehnya nggak jelas. Kalau di rumah saja hubungan bapak, ibu, suami, istri tidak baik, kemudian dengan keluarga masing-masing egois, masing-masing habis waktunya dengan HP, dengan TV. Bagaimana keakraban rumah tangga? Makan saja nggak pernah bersama. Ada keluarga yang begitu. Padahal indah ketika kebersamaan seorang bapak saat berbicara kepada anak-anaknya. Indah kehidupan itu. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warudza fahjur. Nah, berikutnya nih,
Allah memberikan satu arahan singkat, tetapi kalau dilakukan, kita laksanakan dalam kehidupan, itu pengaruhnya luar biasa. Kalau pemimpin-pemimpin yang diteladani tidak melakukan korupsi, tidak nepotisme, atau ya lain-lain yang melanggar aturan, rakyatnya sangat luar biasa, bahagia rakyatnya, bahagia. Bayangkan kekayaan provinsi saja jadi rebutan. Kenapa? Ya Aceh kan marah diambil 4 pulaunya, padahal di situ kelak itu banyak sekali tambangnya luar biasa. Yang di 4 itu kok ada seperti itu gitu rencana. Tidak dipikirkan bagaimana rakyat ini supaya bahagia. Nah, itu warudza fahjur. Jauhi hal-hal yang sama. Kita di keluarga, di dalam ormas, di dalam kegiatan, semuanya secara umum diperintahkan oleh Al-Quran. Warudza fahjur. Yang keempat, wala tamnun tastakthir. Maknanya secara letterlek, wala tamnun, janganlah kamu memberi, tastakthir, dengan harapan mendapatkan imbalan yang lebih banyak. Maknanya begitu. Karena kita dituntut untuk berkorban, maka perlu pengorbanan. Seorang kepala keluarga untuk menjaga keutuhan keluarganya perlu banyak pengorbanan, ngalah dalam suatu saat demi untuk keutuhan. Kalau nggak ada yang ngalah, rusak keluarga. Keluarga banyak berantakan, Pak. Apalagi di Bekasi. Di Bekasi ini termasuk yang paling tinggi perceraian, dan mayoritas perceraian itu gara-gara TikTokan, HP, kenalan dengan yang ini, rusak. Lalu gimana? Negeri mau bangkit, keluarganya banyak yang berantakan. Insya Allah. Sudah ekonominya berantakan, keluarganya berantakan. Nauzubillah min dzalik. Nih, kalau ingin bangkit, berkorban. Sudah pernah dijelaskan ketika membahas tentang mukmin hakiki. Mesti mukmin yang hakiki kaitannya dengan pengorbanan. Setiap mukmin pasti harus berkorban. Ingin sholat berjamaah ke sini saja banyak yang dikorbankan, Pak. Ingin pengajian ke sini banyak yang dikorbankan. Kesenangan-kesenangan pribadinya dikorbankan. Nafsunya dikorbankan untuk itu. Untuk bisa bersilaturahim, untuk bisa membantu orang lain. Pengorbanan. Ada pengorbanan dengan harta, ada pengorbanan dengan jiwa. Dengan jiwa itu dengan waktu kita. Ya, sampai kepada jiwa kita itu. Maka indah ya, Bapak Ibu bisa melihatkan ketika ada orang-orang dari Maroko, dari berbagai negara, kemudian ingin memasuki Palestina, ingin itu luar biasa jihadnya, ingin berjuang, berkorban. Orang-orang non-muslim saja banyak yang ingin berkorban untuk melawan genosida yang dilakukan Israel. Tapi kemudian bapak-bapak ini kadang-kadang ada yang aneh juga ya, ketika
Israel yang membunuh orang-orang Palestina dihajar oleh Iran, banyak yang curiga Iran mau apa ini. Yang penting kalau ya Bapak Ibu sampaikan yang dibunuh itu, yang diserang itu Israel, siapapun yang nyerang, walaupun Cina, walaupun Rusia, itu menguntungkan kita. Apalagi yang masih ngaku Islam. Sehingga persatuan ulama dunia mendukung. Ya, Ar-Raisuni mengatakan apa yang dilakukan oleh Iran itu perlu didukung. Ya, karena ingin memadamkan Israel. Wallahu a'lam itu. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, niat untuk bermujahadah, berkorban fi sabilillah itu wajib ada. Kita perlu banyak pengorbanan dalam kehidupan. Ada yang mencoba makannya dikurangi, jatah makannya dikurangi, yang biasanya enak-enak sedikit, yang biasanya untuk membeli satenya disimpan untuk dikirimkan ke Palestina. Udah banyak yang begitu untuk saudara kita. Itu pengorbanan. Dan tidak ada mukmin yang hakiki kecuali punya syarat pengorbanan. Lihat dalam surat Al-Hujurat ayat 15 juga tegas. Siapa yang benar-benar imannya? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Hanyalah mukmin yang sesungguhnya itu adalah mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tanpa keraguan sedikit pun, tanpa ragu. Kemudian wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, berkorban, berjuang dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang mukmin yang hakiki. Itu yang keberapa tadi? Yang kelima ya. Yang keempat, pertama, hanya Rabbmu yang kamu agungkan. Yang kita agungkan hanya Allah. Program selain program Allah dipinggirkan. Wa rabbaka wathiyabaka fatahhir. Penampilan jasmani, rohani seluruhnya bersih. Warudza fahjur. Semua bentuk kesyirikan, maksiat dijauhi kalau ingin bangkit. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah memberi dengan tujuan untuk mendapatkan yang banyak. Dan itu banyak. Ada yang ingin jadi anggota DPR, pertama bagi-bagi dulu, nanti untuk dapat. Itu kalau tujuannya begitu semuanya, nggak akan bangkit negeri ini. Wala tamnun tastakthir. Bahaya itu memberi untuk membeli suara ini itu supaya mendapatkan lebih banyak. Yang gajinya enak Pak, ternyata jadi anggota DPR itu enak. Ya. Tapi tanggung jawab di hadapan Allahnya. Ketika mereka tidak tahu ada pagar laut yang panjang begitu kokoh, diam saja di depan Allah. Ya siapapun. Kemudian yang kelima itu kan nama. Loh kayak nggak dicatat. Kelima. Yang kelima, wali rabbika fasbir. Ya. Hanya untuk Rabbmu kamu bersabar. Untuk menghadapi tadi dari awal, untuk mengagungkan Allah saja, untuk menampakkan penampilan dunia akhirat kita, penampilan dengan yang selalu baik, menjauhkan diri dari kesyirikan, kemaksiatan, kemudian senantiasa berjuang fisabilillah. Itu berat. Wali rabbika fasbir. Hanya untuk Rabbmu kamu tabah dan sabar. Sabar. Enggak ada orang berjuang yang enggak sabar.
harus sabar. Perintah. Jadi menyatu tadi dengan ayat yang saya bacakan di awal dari surat Ali Imran ayat 200 itu, isbiru wasabiru warabitu. Untuk murabatoh, untuk siap siaga, umat ini betul-betul harus melakukan 5 perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal beberapa menit lagi mau syuruk, agar ada kesempatan tanya jawab. Saya sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.